Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karen Hapuk Putri Aprilia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai paradigma bahasa yang meliputi kompetensi dan performasi, struktur batin dan struktur lahir. Istilah kompetensi dan performasi dikenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 lewat konsep teori bahasa strukturalis. Menurut Chomsky, kajian bahasa pada masa-masa sebelumnya belum dapat menggambarkan secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang hakikat bahasa, karena pada saat itu hanya sekadar mendeskripsikan batas-batas struktur batin atau survei struktur yang dianggap belum memenuhi ketuntasan dalam pengkajian teori bahasa. Kompetensi dan performasi dalam pembelajaran bahasa. Kompetensi mengacu pada pengetahuan yang mendasari sistem peristiwa atau tindakan. Kompetensi itu tidak dapat diobservasi atau diamati. Sedangkan performasi merupakan perwujudan atau realisasi kompetensi yang dapat diamati secara jelas. Kompetensi merupakan suatu perbuatan aktual atau nyata seperti berjalan, menyanyi, menari, dan berbicara. Seperti pada saat ini saya memaparkan materi, dan itu dilakukan melalui berbicara. Dan dalam masyarakat teknologi, perbedaan kompetensi dan performasi digunakan dalam semua sisi kehidupan. Misalnya, diasumsikan anak-anak memiliki kompetensi tertentu, bahwa kompetensi itu dapat diukur dan dinilai dengan teknik observasi dari sampel yang dipilih dengan apa yang disebut tes atau ujian. Dan yaitu bagian kompetensi, yaitu bagian struktur lahir. Bentuk ujaran yang diucapkan atau ditulis oleh penutur adalah struktur luar yang merupakan manifesta dari struktur dalam. Ujaran itu bisa berbeda bentuk dengan struktur dalamnya, tetapi pengertiannya yang dikandung tetap sama. Sejalan dengan itu, maka Chomsky membedakan adanya kemampuan dan pelaksanaan atau perlakuan bahasa atau yang disebut performance. Dan bagian selanjutnya itu struktur batin. Struktur batin dapat didefinisikan sebagai struktur yang dianggap mendasari kalimat atau kelompok kata, yaitu mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantis kalimat, dan yang tidak nyata secara langsung dari deret linear kalimat atau kelompok kata itu. Kri Dalaksana 1983 pada halaman bukunya yang ke-158. Struktur lahir itu merupakan struktur yang tampak dan struktur yang tidak tampak. Maksud dari struktur lahir merupakan struktur yang tampak dan tidak tampak adalah bahwa dalam suatu bahasa struktur itu dapat dilihat dan juga tidak dapat dilihat. Yang termasuk dilihat adalah hal yang dibaca, atau dalam suatu bahasa yang termasuk tidak terlihat adalah bunyi yang diucapkan. Contohnya yaitu yang dapat dilihat adalah buku yang tulisannya dapat dibaca, sedangkan contoh yang tidak nampak atau tidak terlihat adalah suara kita saat membahas atau berbicara dengan orang. Apa yang kita katakan tidak dapat dilihat. Itu yang dimaksud struktur tidak nampak. Dan dalam bahasa Indonesia, kalimat struktur luar, struktur batin, dan struktur lahir itu penting dalam
pemberian transformasi kalimat. Struktur lahir merupakan struktur hasil transformasi struktur batin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.